Uang benar-benar membuat sebuah garis antara orang biasa dan orang-orang kaya. Di video kali ini, kita mungkin akan merasakan sedikit kecemburuan yang disebabkan oleh kesenjangan sosial yang begitu kentara antara kita dan mereka yang ditakdirkan memiliki harta kekayaan yang berlimpah. Namun sebelumnya, dukung kami mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya. Perbedaan kasta di India cukup signifikan, dari sebuah daerah kumuh terbesar dengan orang yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrim hingga orang-orang multimiliarder yang tinggal dan hidup dalam kemewahan gedung-gedung pencakar langit. Namun pada kenyataannya, rumah tempat tinggal termahal kedua di planet ini setelah Istana Buckingham bernama Antilia yang terletak di Mumbai milik Mukesh Ambani. Ini mungkin lebih tepatnya disebut menara daripada sebuah rumah. Bangunan ini seluas 400.000 meter persegi diukur dari permukaan tanah. Rumah ini memiliki landasan helikopter, kontrol lalu lintas udara, garasi yang muat 168 mobil, 9 lift dengan kecepatan tinggi, 50 kursi teater, ruangan bersalju, beberapa taman bertingkat, beberapa kolam renang, spa, dan bahkan sebuah pusat kesehatan. Mungkin akan memakan waktu beberapa bulan untuk mengeksplorasi sepenuhnya bangunan ini. Rumah yang luar biasa mewah ini memiliki bangunan yang aman dan terjamin karena memiliki kemampuan menahan besarnya gempa bumi hingga 8 skala Richter. Dan rumah ini ditaksir harganya senilai $2 miliar. Ken Griffin adalah seorang miliarder kolektor seni yang telah mengeluarkan uang $500 juta atau sekitar 7 triliun rupiah untuk membeli dua lukisan, yang secara otomatis memecahkan rekor penjualan karya seni termahal. Menurut Bloomberg, milioner berusia 47 tahun ini menutup kesepakatan dengan membayar lukisan itu dari Yayasan David Geffen. Ken Griffin membayar $300 juta untuk lukisan cat minyak Willem de Konings bernama Interchange yang dibuat tahun 1955. Sementara untuk lukisan Jackson Pollock yang dinamakan Number 17A tahun 1948, dia membayar sekitar $200 juta. Penjualan lukisan-lukisan itu adalah rekor tertinggi bagi kedua master pelukis abstrak ekspresionis itu. Untuk lukisan de Koning bernama Interchange pernah ditawarkan seharga $20,7 juta pada tahun 1989, dan saat itu harga tersebut sudah menjadi rekor lelang bagi para seniman pada saat itu. Sementara penjualannya yang sekarang adalah harga penjualan yang sangat mengejutkan dibanding penawaran sebelumnya. Pembelian ini sebetulnya tidak mengejutkan, mengingat Ken Griffin adalah seorang kolektor seni pendiri sebuah firma jasa keuangan global bernama Citadel. Dia adalah orang terkaya di negara bagian Illinois, Amerika Serikat. Kekayaan bersihnya menurut Bloomberg senilai $6 miliar. Menurut Bloomberg, koleksi seninya bernilai $2,3 miliar sebelum pembelian koleksi terakhirnya. Semua penggemar sepak bola di luar sana pastinya tahu siapa Roman Abramovich. Kalau kalian tidak tahu, dia adalah seorang miliarder Rusia Israel dan mantan pemilik klub sepak bola Inggris Chelsea. Dia dianggap sebagai oligarki gas. Kekayaan bersihnya pada tahun 2019 adalah $12,9 miliar. Ini berarti dia mampu membeli barang-barang yang mewah. Salah satunya adalah yah bernama Solaris. Yah ini bukan kapal pesiar biasa, melainkan kapal raksasa setinggi 460 kaki atau 140 meter, lengkap dengan kolam renang, helipad, 8 deck, jacuzzi, lift, outdoor beach club, gym, sauna, dan 48 kabin. Sungguh itu adalah daftar panjang sebuah kemewahan. Kapal ini dapat menampung sekitar 36 tamu dan lebih dari 60 awak. Harga kapal pesiar itu senilai 430 juta pounds atau sekitar 8 triliun rupiah. Bill Gates dikenal bukan orang boros dan sembrono. Dia bersama Warren Buffett dan beberapa miliarder lainnya telah berjanji untuk memberikan sebagian besar kekayaannya untuk filantropi. Dia tidak suka membeli pakaian mahal dan sering terlihat diam-diam mengantri membeli burger di Sam Seattle Drive-In selama beberapa tahun. Semua kebiasaannya bukanlah hal yang buruk untuk seorang pria yang punya kekayaan hampir $100 miliar. Menurut majalah Forbes, terlepas dari semua itu, pada tahun 1994, tepat sebelum dia pertama kali menjadi orang terkaya di dunia, dia tidak menolak disebut boros dengan membeli kodek Leicester Leonardo da Vinci seharga $30,8 juta atau 448 miliar rupiah, menjadikannya salah satu buku catatan paling mahal yang pernah terjual. Buku ini terdiri dari 72 halaman dokumen yang berisi
memiliki sketsa Leonardo dan ide-ide tentang mata pelajaran seperti astronomi, mekanika botani, matematika, dan arsitektur yang ditulis antara tahun 1506 sampai tahun 1510. Dengan memahami alasan Bill Gates membeli buku tersebut, kita bisa belajar banyak tentang pentingnya terobsesi dengan para pahlawan yang menginspirasi kita. Dia terpesona oleh cara berpikir Leonardo Reanisan. Dalam wawancara 60 menit pada 2013, Bill Gates mengatakan tentang Leonardo, buku ini adalah inspirasi bahwa seseorang tanpa umpan balik, tanpa diberitahu apa yang benar atau salah, terus memaksa dirinya dan dia menemukan bahwa pengetahuan merupakan hal terindah. Bill Gates merasa tertarik dengan penemu dan seniman Leonardo da Vinci selama beberapa dekade. Dia adalah salah satu pemikir paling inovatif, kata Gates. Pangeran Al-Walid bin Talal, dia adalah miliarder Saudi yang terkenal dan dia memiliki 95% kepemilikan kerajaan. Bukan hanya itu, dia juga memiliki saham mayoritas di Citigroup. Dia memegang 47,5% dari Position Hotel dan Resort dan juga sepenuhnya memiliki George V di Paris dan Savoy di London. Dia adalah salah satu orang yang sangat kaya yang tidak segan-segan menghabiskan uangnya dengan barang-barang yang sangat mahal seperti sebuah pesawat. Bahkan dia sangat menyukai jet pribadi Airbus A380 miliknya, yang sudah menjadi istana baginya. Dia memesan sebuah Airbus double decker A380 yang benar-benar dapat membawa dua mobil Rolls-Royce dan kuda kesayangannya. Interior pesawat ini dibalut dengan nuansa keemasan, ada meja makan yang dibuat dengan desain khusus, lalu sebuah kantor dan tentu saja kamar tidur yang mewah. Interior yang mewah ini menghabiskan biaya lebih dari 500 juta dolar. Bukan itu saja, Pangeran Talal juga memiliki beberapa pesawat yang lainnya, seperti Hawker Jet dan pesawat Airbus 321. Biaya operasi plastik Jacqueline Wildstein senilai 4 juta dolar. Siapa yang mengatakan kalau kecantikan tidak dapat dibeli? Jacqueline Wildstein adalah seorang sosialita di New York. Jacqueline menghabiskan lebih dari 4 juta dolar Amerika Serikat untuk serangkaian operasi plastik yang dilakukan selama kurang lebih 30 tahunan. Jacqueline menerima 2, miliar dolar Amerika Serikat dalam penyelesaian perceraiannya dan 100 juta dolar per tahun tunjangan selama 13 tahun setelah perceraiannya. Namun kenyataannya tidak seglamor kedengarannya. Wanita malang itu terobsesi untuk merubah wajahnya karena takut suaminya akan meninggalkannya. Dia berharap suaminya akan menganggapnya lebih menarik jika wajahnya mulai terlihat seperti kucing. Oleh karena itu, berdasarkan remodelingnya pada kucing liar yang eksotis, dia pergi ke dokter bedah plastik dan melakukan beberapa operasi rekonstruksi wajah dan mendapatkan suntikan kolagen. Semua ini menghabiskan biaya sekitar 4 juta dolar. Dia dianggap sebagai sosok korban efek negatif dari operasi plastik. Arsitektur modern yang sangat unik dan menakjubkan ini dibangun oleh miliarder perusahaan telekomunikasi Meksiko bernama Carlos Slim. Bangunan ini dirancang oleh menantu Slim sendiri dan sering dibandingkan dengan Guggenheim yang terletak di Bilbao, Spanyol. Dia menamakan museum ini dengan nama mendiang istrinya, yaitu Museum Somaya. Museum ini adalah struktur logam 6 lantai yang indah yang berbentuk seperti jam pasir surrealis. Hal yang unik dari museum ini adalah tidak adanya jendela di seluruh bangunan ini. Terdapat sekitar 3.400 karya seni yang tak ternilai di museum ini. Di antaranya milik Carlos sendiri yang berjumlah 65.000 koleksi karya seni. Itu termasuk karya El Greco, Matisse, dan Picasso. Museum ini populer di kalangan penduduk lokal dan turis di Mexico City. Mereka tidak dipungut biaya apabila berkunjung ke museum ini, alias gratis. Kombinasi mobil dan kapal selam ini harganya hampir 1 juta dolar. Elon membelinya di pelelangan secara diam-diam. Mungkin kita semua bermimpi memiliki mobil Lotus Esprit di film James Bond tahun 1977 yang tenggelam dan berubah menjadi kapal selam. Tapi hanya Elon Musk yang memiliki kemampuan dan koneksi untuk membeli mobil itu. Elon adalah penggemar berat James Bond. Awalnya mobil itu dimiliki oleh sepasang suami istri di Long Island. Mereka membelinya pada tahun 1989 seharga 100 dolar. Pada saat itu mereka tidak begitu paham benda ini, tetapi kemudian mereka melelangnya pada tahun 2013. Hingga akhirnya mereka mengetahui bahwa mereka telah menjual sebuah benda berharga yang selama ini dianggap biasa. Kami yakin Elon Musk kecewa ketika mengetahui bahwa sebenarnya mobil itu tidak bisa berubah menjadi kapal selam. Lalu dia menyuruh insinyurnya mengambil gambar dan kemudian memutuskan untuk menggunakannya sebagai bahan inspirasi untuk mobil Tesla Cybertruck-nya.
Percaya atau tidak, deretan mobil ini menelan biaya sekitar 5 miliar dolar. Bagi yang belum pernah mendengar tentang kekayaan dan kekuasaan besar yang dimiliki oleh Sultan Brunei ke-29, kalian sekarang tahu kalau dia memiliki sekitar 7.000 mobil mewah senilai 5 miliar dolar. Itu terdengar seperti bohong, tapi kenyataannya memang begitu. Ini bukan koleksi mobil sehari-hari yang biasa dipakai orang. Faktanya, dia memiliki banyak Ferrari F1, dan selain Ferrari F1, ada sekitar 450 Ferrari lain dalam koleksinya. Dia juga mempunyai McLaren F1. Dia tidak hanya memiliki satu, namun dia memiliki 10. Koleksi yang lainnya terdiri dari mobil-mobil yang sangat mahal, dari merek BMW, Mercedes, Bentley, dan mungkin banyak mobil keren yang lainnya.